Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, masih semangat? Oke. Siapa yang tidak hadir hari ini? Izmi. Kemana Izmi? Sakit. Kita doakan ya. Mudah-mudahan Ananda Izmi cepat sembuh, cepat segera diberikan kesehatan. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Untuk hari ini kita akan belajar coding tentang konsep dasar kecerdasan artifisial dengan topik mesin cerdas dan mesin non cerdas. Namun alangkah baiknya sebelum kita ke pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang akan memimpin doa? Ya, sini Al-Hafidz untuk memimpin doa. Silakan. Siap berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Terima kasih Al-Hafidz, silakan duduk kembali. Semoga doa kita semua dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Oke, sebelum ke pembelajaran Ibu mau cek dulu semangatnya. Tepuk semangat. Oke, Ibu ada ice breaking ya. Di sini ada ice breaking Ibu. Oke, sebentar. Semuanya silakan untuk berdiri. Silakan menghadap ke papan tulis. Kita ikuti instruksi dari video ini ya. Yuk, siap. 3, 2, 1. Let's go. Throw. Ya, seperti memancing, seperti memotong. Ya, seperti sedang paku. Ya, move on, pull. Ya. Yuk, ya. Ya. Terus. Ya, very good. Selanjutnya. Nah, ikuti ya, seperti sedang menyalakan air. Nah, ya, jump in, jump. Ya, excellent. Masih ada. Ya, gini tangannya. Yo, ya, dipukul seperti sedang memukul. Ya. Ya. Yuk, selanjutnya. Ya, tepuk tangan. Oke. Masih ada? Repeat again. Are you ready? 4, 3, 2, 1. Say. Seperti sedang menghapus. Dadah. Iya. Kepala kucing. Nah, very good. Masih ada. Walk. Ya. Seperti sedang menginjak-injak. Wah, lari. Seperti sedang lari. Oke, masih ada?
swing, swing gini, swing. Nah, kayak pinguin, cenah. Are you okay? Just a little bit. Image. Nah. Pow. Belum? Iya. Waduh. Waduh. Seperti sedang menjatuhkan. Ya, tuh. Oke, masih ada jump. Loncat. Loncat. Wah, seperti ada gempa. Wow. Bumi sampai bergetar. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Oke. Nah, itu ice breaking kita ya. Mengikuti gerakan, instruksi gerakan ya. Jadi seperti perumpamaan tadi, sedang menyalakan lampu air, sedang memotong, padahal kita mau mengangkat ini ya, tangan ya, perumpamaan. Oke. Sudah siap semuanya ke pembelajaran? Oke, konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Perhatikan ke depan. Nah, untuk hari ini ya, tujuan pembelajarannya yaitu kita akan menjelaskan apa itu kecerdasan artifisial atau sering disebut dengan AI dan memberikan contoh sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana sih AI itu dalam kehidupan? Lalu yang kedua, siswa dapat menjelaskan apa itu mesin cerdas, seperti apa nanti mesin cerdas dan mesin non cerdas dalam kehidupan sehari-hari yang sering kita gunakan. Dan yang ketiga, siswa dapat menganalisis benda yang termasuk, mana yang termasuk mesin cerdas dan mana mesin yang non cerdas. Kalian harus bisa membedakan mana mesin cerdas dan mesin non cerdas ya. Selanjutnya, nah ada pertanyaan, apakah kalian pernah menggunakan AI? Nah, seperti apa AI itu? Nah, AI itu adalah kemampuan mesin atau komputer untuk meniru cara berpikir manusia. Jadi mereka itu mesin, jadi itu mesin atau komputer, tapi cara berpikirnya seperti manusia, bisa melakukan apa yang diinstruksikan. Nah, mesin KA atau AI juga bisa menyelesaikan masalah dan mengambil keputusan sendiri dari data yang dia punya. Jadi AI itu punya data, ya punya data, dia bisa menyelesaikan apa yang kita inginkan, menyelesaikan masalah ya. Nah, misalkan seperti mengenal suara, kalian voice ya. Tolong carikan misalkan gambar. Nah, AI bisa mencari, bisa rekomendasikan gambar yang apa kalian maksud. Melihat gambar, misalkan di HP kalian pakai kunci layar, ya pakai wajah. Oh, ini pemilik HP-nya, nembe kabuka wajahnya ya. Misalkan ini HP punya ibu, wajahnya berarti wajah ibu, cekrek, oh bisa kebuka ya. Nah, atau mencari jejak seperti yang pada Google Map. Kalian punya tujuan mau kemana, bisa cari di Google Map jarak tercepat pakai mobil, pakai motor, ada keterangannya ya. Nah, selanjutnya di sini ada contoh AI. Apakah kalian suka menggunakan ini? Apa ini? TikTok. Ini? Ini? Itu? WhatsApp. Nah, ini media sosial yang selalu kita gunakan ya untuk berkomunikasi, untuk mencari inspirasi, mencari video di YouTube bisa ya. Kalian bisa gunakan media sosial ini dengan sebaik-baiknya ya. Contoh lain misalkan ini apa? Google Map, kalian mencari jarak ya, mencari alamat misalkan. Nah, di sini juga ada contohnya mobil otomatis. Kalian pernah lihat mobil otomatis? Jadi tidak ada pengemudinya, tidak ada yang mengendarainya ya.
kita lihat ya, kita lihat contohnya. Kita simak lewat video. Nih. Kita lihat bersama. Nah. Bisa mengemudi sendiri. Kalian ada di belakangnya, di bagian belakang jok. Tapi kalian disiapkan alat pengaman. Setelah keluar dari mobil, robot taksi akan pergi dengan sendirinya menuju ke penumpang lain. Bagaimana, Bu? Sangat canggih, kan? Ya, sangat canggih ya. Ini adanya di mana ini? Di Cina, di Indonesia sudah ada? Belum ya. Kita masih pakai ojek online atau Maxim ya. Di Cina sudah ada kendaraan yang tidak memerlukan pengemudi. Jadi kalian tinggal memasukkan alamat dan nanti disediakan alat pengaman, pakai sabuk pengaman dan yang lainnya jika terjadi sesuatu ya. Nah, itu contoh AI. Dan ada lagi, nah ini robot vakum ya. Di rumah kalian ada yang seperti ini? Nah, nah jadi pas vakumnya lagi sapu dan lantai, kita jadi bisa mengerjakan pekerjaan yang lain. Waktu udah jadinya yang aku pakai ini Airbot S9 Ultra. Jangan khawatir, robot vakumnya juga bisa menjangkau sampai ke kolong. Ini cocok untuk semuanya di lantai. Bisa membersihkan sampah di lantai sampai ke kolong-kolong ya. Untuk organisasinya suara vakumnya juga berisik jika digunakan kapan saja lambat dan bisa digunakan sampai dengan 120 menit. Untuk vakum seharga 2 jutaan canggih banget kan, yakin gak bersamaan. Nah, di rumah kalian sudah ada robot vakum? Kalian masih pakai apa? Sapu ya. Jadi masih pakai tenaga manusia ya. Kalau ini robot vakum, kalian tinggal atur keinginannya, ingin membersihkan, menyapu atau menyapu dan mengepel juga bisa ya. Semakin canggih ya. Nah, itu adalah contoh-contoh media ya yang menggunakan AI. Selanjutnya, coba perhatikan apa itu mesin cerdas dan mesin non cerdas. Ada yang tahu? Sama-sama mesin, tapi yang satu mesin cerdas dan mesin non cerdas. Nah, kita lihat perbedaannya dari aspek sumber keputusan ya. Kalau mesin non cerdas itu aturannya tetap. Kalau kita misalkan mengatur mesin cuci, aturannya misalkan 5 menit. Jadi dia akan memutar 5 menit saja ya. Kalau mesin cerdas itu memakai data, kita memasukkan data inginnya berapa lama dan memakai algoritma AI ya. Lalu aspeknya kemampuan belajarnya. Kalau mesin non cerdas tidak bisa belajar. Jadi dia hanya sesuai dengan aturannya saja ya. Sedangkan mesin cerdas bisa belajar dan beradaptasi sesuai yang kita inginkan. Dari aspek fleksibilitas, kalau mesin non cerdas itu terbatas. Kegunaannya terbatas dan kaku. Sedangkan mesin cerdas itu fleksibel dan dinamis sesuai dengan kebutuhan kita. Contohnya kalau mesin non cerdas itu ada kalkulator. Ya, kalian pernah menggunakan kalkulator? Nah, jadi kalian menggunakannya sesuai yang kalian butuhkan. 5 tambah 5 kali sekian, jumlahnya pasti segitu ya. Lampu lalu lintas juga sama, kalian pernah lihat lampu lalu lintas? Jadi berganti setiap 60 detik ya. Misalkan lampu merah 60 detik, lalu pindah ke lampu hijau. Nah, jadi itu sudah ada aturannya, per 60 detik berubah warna ya. Contoh dari mesin cerdas ada Google Map. Jadi kalian bisa memasukkan sesuai dengan yang kalian inginkan. Hari ini aku mau ke
Bantar, atau hari ini aku mau ke Pangandaran. Jadi kalian bisa meminta sesuai yang kalian inginkan. Atau chat GPT, kalian pernah menggunakan chat GPT? Mencari informasi, mencari pelajaran, kalian bisa minta ke ChatGPT cari informasinya. Dan yang tadi mobil otonom, mobil otomatis yang tadi tanpa pengemudi ya. Nah, oke anak-anakku sekalian, untuk selanjutnya yaitu ada aktivitas yang harus kalian kerjakan ya. Yang pertama yaitu diskusi kelompok, yang kedua presentasi kelompok, dan yang ketiga game interaktif ya. Nah, Ibu sudah membagi kelompoknya ya, mulai dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, dan kelompok 6 ya. Setiap kelompok nanti akan Ibu kasih LKPD 2 lembar. LKPD pertama kalian diskusikan apakah alat ini termasuk mesin cerdas atau mesin non cerdas. Berikan alasannya. Untuk LKPD yang kedua kalian berikan tanda. Ya, tanda centang untuk mesin cerdas dan tanda silang untuk mesin non cerdas. Selanjutnya nanti kalian akan dibagi kartu oleh Ibu. 2 gambar. Nanti ketika presentasi kalian maju ke depan, apakah gambar ini termasuk ke mesin cerdas atau mesin non cerdas? Dapat dipahami? Baik, Ibu akan membagikan LKPD-nya. Silakan siapkan alat tulisnya. Nih. Silakan ditulis nama kelompoknya. Ya. Kelompok 4 ini. Kelompok 5 maaf. Ya, selamat mengerjakan. Silakan berdiskusi dengan temannya. Ya, silakan. Gimana? Bisa? Bisa. Ya, kasih keterangan apakah termasuk mesin cerdas atau non cerdas dan berikan alasannya ya. Yo. Yo. Ayo Des ikut berdiskusi ya. Kelompok 4 bisa? Ya ini, apakah pernyataan ini termasuk mesin cerdas atau non cerdas? Kalau cerdas kasih C, kalau non cerdas NC. Kalkulator menampilkan hasil, nah itu apa? Ya, kasih tanda checklist atau silang. Ya, bisa kelompok 6. Ya. Tadi ada contohnya. So, boleh didiskusikan. Iya, berarti non cerdas ya. NC. Yo, silakan didiskusikan terus apalagi memilih jalan alternatif. Nah, apakah cerdas, mesin cerdas atau non cerdas ya? Nanti ini ditempel ke depan ya. Ditempel ke depan. Coba kalkulator masuknya kemana? Boleh. NC dikasih non cerdas ya. Ya, bagaimana? Anak-anak sudah selesai? Diskusinya sudah selesai? Oke, kalau sudah kita akan presentasi ya setiap kelompok ya. Mana kelompok mana yang sudah siap? Oh iya, silakan kelompok 1 untuk maju ke depan ya.
Ambil hasil KPD-nya. Silakan sebelah sini. Silakan perkenalan dulu dan boleh dipresentasikan hasil LKPD-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi kami. Ya, silakan. Ya, nomor 1. Nomor 1, kalkulator menampilkan hasil 123 dikali 45. Non cerdas alasan karena kalkulator hanya menampilkan hasil angka. Aplikasi navigasi memilih jalan alternatif karena macet. Cerdas karena agar terhindar dari macet dan dapat menuju jalan yang benar. Lampu lalu lintas berubah tiap 60 detik. Non cerdas karena tidak dapat diubah-ubah. YouTube merekomendasikan video sesuai minat pengguna. Cerdas bisa mengetahui apa yang kita tidak tahu dan dapat menghasilkan gambar yang kita cari. Mesin absensi sidik jari hanya cocokkan data yang tersimpan. Cerdas karena dapat sembunyikan pribadi tanpa ada orang yang tahu. Ya. Selanjutnya lembar kerja yang kedua. Mana saja yang termasuk mesin cerdas? Ya, silakan disebutkan. Komputer, Dilihatkan ke teman-teman. komputer, mobil otomatis, vakum, handphone, Ya. Dan mesin non cerdas? radio, lampu lalu lintas, TV, kalkulator, mesin cuci. Ya. Bagaimana jawabannya? Betul? Benar? Ya, kasih tepuk tangan. Dan kartu gambarnya silakan tempelkan. Apakah masuk ke mesin cerdas atau mesin non cerdas? Boleh ke pinggir dulu. Dapat gambar apa itu? Gambar apa, Neng? Oh, mesin ini, minuman. Iya. Satu lagi, gambar apa? Satu lagi gambar apa, Neng? Iya, TV jadul ya, masuk ke mesin non cerdas. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Terima kasih, silakan boleh duduk kembali. Oke, anak-anakku sekalian, setelah kalian berdiskusi kelompok, di sini Ibu punya games AI for Ocean ya. Jadi kita ada games tentang AI ya. Kalian siap bermain games? Oke, kalau sudah siap, Ibu akan tampilkan. Oke, di permainan ini, di games AI ini, Ibu kasih kesempatan dulu untuk perempuan, nanti setelah perempuan laki-laki ya. Nah, ini gamesnya, perhatikan ke depan. Di sini ada mesin AI. Nah, ada instruksi di sini. Sampah yang dibuang di air mempengaruhi kehidupan di laut, ya. Jadi ada sampah nanti. Nah, pada kegiatan ini kamu akan memprogram AI, ini AI, ya, mesin AI. Melatih AI untuk mengidentifikasi mana sampah dan mana ikan, ya. Nah, ayo bersihkan lautan, klik di mana saja di layar untuk melanjutkannya. Oke, Ibu akan klik di mana saja. Nah, perkenalkan ini adalah AI ya, yang akan memprogram mengidentifikasi mana sampah dan mana bukan sampah, mana ikan. Tetapi AI itu tidak tahu apakah objek itu adalah ikan atau sampah. Jadi kalian harus kasih clue ya.
tetapi ia dapat memproses gambar dan mengidentifikasi pola, mana ikan dan mana sampah. Nah, di sini tugasnya kalian lihat gambar yang bergiliran ini. Apakah itu ikan atau tidak ikan? Jadi kalian cukup memijit ini ikan atau bukan ikan. Nanti AI akan memproses. Siap? Oke. Silakan, Neng. Ya, ada 30 data yang kita masukkan ya. Silakan laki-laki duduk kembali. Kerja yang hebat, semakin banyak data yang akan diberikan untuk AI, semakin banyak dipelajari ya. Teruslah berlatih AI atau lanjutkan ketika sudah siap. Sudah 30 data kita masukkan, kita lihat sistem kerja AI. Apakah AI mengetahui mana ikan atau bukan ikan? Nah, kita lihat. Nah, tadi ada yang salah ya. Nah, ini bukan, ini ikan. Itu tadi ada yang salah. Ada yang salah ya, memasukkan benda yang bukan ikan. Tuh, tadi itu ya. Harusnya bukan ikan. Nah, tadi garpu ada ya. Kita lanjutkan. Nah, di sini ada beberapa yang bukan ikan masuk ke dalam laut. Ya, ada ini pisang, ban ya. Tadi ada beberapa siswa yang salah memasukkan ya. Harusnya tidak ikan, bukan ikan ya. Jadi semakin banyak kalian memasukkan data yang sesuai dengan pola ikan, nah semakin bagus juga identifikasi AI. Jadi semakin kalian mencari informasi dari AI, semakin rinci juga penjelasan yang dikeluarkan oleh AI ya. Nah, itulah tadi ya games AI for Ocean ya. Bisa kalian coba di rumah biar lebih menarik lagi ya. Dan ada game-game lain yang berhubungan dengan AI. Oke, alhamdulillah untuk pembelajaran coding hari ini sudah selesai. Kita refleksikan dulu untuk pembelajaran hari ini ya. Apa yang kamu pelajari hari ini tentang apa? Tentang AI dan topik mesin cerdas dan non cerdas. Apakah kamu sudah bisa membedakan mana mesin cerdas dan mesin non cerdas? Coba di sini kalkulator apa? Kalau vakum? Ya, selanjutnya kalau mobil ini? Kalau lampu lalu lintas? Nah, setelah tadi kita melihat contoh-contohnya, apakah KA atau AI itu penting? Penting, sangat penting sekali, apalagi di zaman sekarang ya. Kenapa penting? Apa manfaatnya? Coba apa? Membantu pekerjaan
manusia, mempermudah, mempercepat ya pekerjaan manusia menjadi lebih ringan ya dengan adanya mesin-mesin cerdas ya. Nah, oke anak-anak, alhamdulillah pembelajaran coding hari ini sudah selesai. Ibu akan nanya, bagaimana perasaan kalian hari ini? Kalian senang atau ngantuk? Ada yang ngantuk? Atau ada yang masih bingung tentang coding? Tidak, semua dapat dipahami? Oke, terima kasih. Alhamdulillah, sekian untuk pembelajaran coding hari ini. Alangkah baiknya kita tutup dulu dengan doa. Siapa yang akan memimpin doa? Ya, silakan sini Al-Hafidz. Silakan disiapkan dulu. Ya, siap berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa ilaihi. Terima kasih Al-Hafidz, silakan duduk kembali. Semoga ilmu yang kita dapat hari ini dapat bermanfaat. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Sekian untuk pembelajaran hari ini, sampai bertemu lagi di pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.